Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro dan ya. Selamat pagi Pak Hendro dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dampak pemindahan IKN baru terhadap penyedia jasa telekomunikasi. Next. Kelompok kami terdiri dari Bima Hidayat, Krisya Kiresi Barani, saya sendiri Dian Fajar Arianti, Mustafa Maulana Yusuf, dan Fibi Intan Persitarini. Next. Dalam diskusi ini kami akan membahas mengenai pengaruh perpindahan IKN terhadap PT Telkom, risiko finansial perpindahan yang dihadapi, risiko perpindahan yang dihadapi dari segi politik legal dan teknologi, mitigasi risiko finansial, dan mitigasi risiko politik legal dan teknologi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama itu ada profil singkat PT Telkom. Jadi PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom ini merupakan pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% itu dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange itu NYSE dengan kode TLK. Next. Jadi PT Telkom ini memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan visinya itu untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya ada 3, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua itu untuk mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga itu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya. Yang pertama ada pengaruh perpindahan ibu kota negara terhadap PT Telkom. Jadi pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers di Istana Negara secara resmi mengumumkan ibu kota baru Indonesia yang berada di Kalimantan. Tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. PT Telkom yang kini tengah bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital mendukung penuh rencana pemerintah tersebut melalui pembangunan infrastruktur yang telah dibangun jauh sebelum adanya wacana pemindahan ibu kota. Next. Pengaruhnya itu ada 2. Yang pertama itu pencapaian tujuan PT Telkom yang menjadi semakin terarah. Dukungan ini didasari dengan tujuan Telkom yang ingin mewujudkan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah negeri dari Aceh hingga Papua, serta wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah tergelarnya jaringan tulang punggung pita lebar serat optik milik Telkom Group dari Sabang hingga Merauke yang dilengkapi dengan sistem komunikasi satelit yang mampu menjangkau hingga pelosok Nusantara. Yang kedua, PT Telkom memiliki prospek bisnis yang semakin menjanjikan melalui pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Khususnya wilayah Kalimantan, saat ini ada 56 kabupaten dan 9 kota madya yang sudah dilayani dengan teknologi fiber optik.
sepanjang 9.374 km fiber optik terbentang di Kalimantan untuk melayani komunikasi seluler milik Telkomsel. Khusus di daerah Kalimantan Timur sendiri, ada 2.700 km fiber optik yang sudah terpasang. Kalimantan juga terletak di tengah jalur infrastruktur internasional Global Gateway atau IGG Dumai hingga Manado, yang terhubung dengan 2 jalur utama menuju Guam hingga California, Amerika Serikat, dan arah barat via Batam yang terhubung ke Singapura, serta arah Dumai yang terhubung ke jaringan kabel laut menuju Marseille, Prancis. Dengan konfigurasi tersebut, posisi geografis ibu kota baru terhubung dengan 2 infrastruktur broadband global yang memiliki kehandalan tinggi dan kapasitas yang besar untuk akses informasi ke mancanegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai risiko perpindahan yang dihadapi dari segi finansial PT Telkom. Ini adalah laporan laba rugi PT Telkom pada tahun 2021. Gross margin-nya sebesar 71,1%, margin operasionalnya sebesar 32,5%, net profit margin sebesar 22,64%, dan ROI sebesar 20,32%. Ini adalah total pendapatan dan laba bersih yang diterima selama tahun 2021. Pada neraca Telkom terdapat quick ratio sebesar 0,59, rasio lancar sebesar 0,6, utang jangka panjang atau ekuitas sebesar 40,68%, dan total utang sebesar 65,41%. Dan dapat diketahui total asetnya masih lebih besar daripada total kewajiban PT Telkom Indonesia. Laporan arus kas pada tahun 2021, arus kas atau saham yang dimiliki setelah sebesar 627,32 dan pendapatan saham sebesar 1.439, serta arus kas operasionalnya sebesar 74,56%. Ini adalah profitability rasio dari PT Telkom. Diketahui net profit margin dan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dapat diketahui di sini pada tahun 2018 sampai tahun 2020 presentasenya ada yang semakin naik dan ada yang turun, tapi rata-rata setiap tahunnya presentasinya naik, yang artinya profitabilitasnya semakin baik pada tiap tahunnya. Ini grafiknya. Ini untuk leverage ratio dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini grafiknya semakin naik juga. Berarti pembiayaan utangnya bisa dikatakan buruk dari tahun 2012 sampai tahun 2019 dan hingga tahun 2020. Itu dikarenakan ada permasalahan untuk likuiditas rasio. Maka kesimpulan dari profitabilitas adalah dalam aspek profitabilitas rata-rata mengalami kenaikan pada tiap tahun yang mengindikasikan peningkatan penjualan serta meningkatkan daya yang sudah terjadi serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dari dana yang dimiliki. Untuk leverage, PT Telkom ini mengalami kenaikan yang berarti semakin besar porsi pembiayaan perusahaan yang menggunakan hutang, sehingga semakin tinggi pula resiko yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutangnya, karena hutang yang berlebihan dapat menyebabkan beban pembayaran hutang yang semakin berat pula. Untuk liquidity, PT Telkom kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang yang kurang pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi sehingga membuat kurang lancarnya dalam pembayaran kewajiban. Resiko yang dihadapi dari
finansialnya PT Telkom yang pertama adalah mencari tambahan modal untuk membuat pusat pangkalan telekomunikasi di daerah yang baru, yaitu termasuk resiko kredit yang dialami oleh PT Telkom. Yang kedua, terkait sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan perusahaan terkait jaringan atau network yang baik, serta sesuai dengan kawasan ibu kota baru. Yang ketiga, target market konsumen, apakah masih bisa sama dengan penjualan pada saat di kawasan ibu kota yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait mitigasi risikonya. Lanjut. Yang pertama itu melakukan penggabungan terhadap bisnis data center. Jadi PT Telkom berencana untuk menggabungkan bisnis data centernya yang terpisah di 3 entitas usaha. Setelahnya, perusahaan gabungan ini akan membuka kesempatan melakukan partnership hingga opsi untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dalam waktu 2-3 tahun mendatang. Di kawasan ibu kota baru sendiri, PT Telkom melalui Telkomsel telah menggelar 17.800 unit base transceiver station atau BTS pada seluruh Kalimantan. Sebanyak 11.700 diantaranya merupakan BTS broadband menjangkau 90% populasi penduduk Kalimantan. Provider ini menerapkan teknologi broadband terbaru yaitu 4.9G Massive MIMO melalui 4 unit BTS yang tersebar di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi teknologi ini juga dapat memberikan kapasitas kualitas layanan yang lebih baik. Jadi berbekal infrastruktur ini, Telkomsel berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan teknologi digital di Kalimantan. Visi misi Telkomsel ini sesuai dengan kedaulatan bangsa untuk mengakselerasi pembangunan negeri. Next. Yang kedua, membangun jaringan fiber optik. Untuk wilayah Pulau Kalimantan sendiri, saat ini sebanyak 56 kabupaten dan 9 kota tingkat 2 sudah dilayani melalui jaringan fiber optik. Khusus daerah Kalimantan Timur sepanjang 2.700 km, fiber optik sudah terpasang dengan ditopang oleh lebih dari 5.500 BTS dan 3.200 access point. Untuk memitigasi risiko yang akan dihadapi, Telkom telah membangun jaringan fiber optik sepanjang 9.374 km di Pulau Kalimantan yang dilengkapi dengan lebih dari 17.800 BTS untuk melayani komunikasi seluler milik anak usahanya yaitu Telkomsel. Kalimantan juga terletak di tengah jalur infrastruktur internasional global atau IGG Dumai Manado yang terhubung dengan 2 jalur utama, yakni arah timur melalui jaringan kabel laut CUS sepanjang 15.000 km menuju Guam hingga California, Amerika Serikat, dan arah barat melalui Batam terhubung ke Singapura serta ke arah Dumai ke jaringan kabel laut CME-WE 5 sepanjang 20.000 km menuju Marseille. Dengan konfigurasi tersebut, posisi geografis ibu kota baru terhubung dengan 2 infrastruktur broadband global yang memiliki keandalan tinggi dan kapasitas yang besar untuk akses informasi ke mancanegara. Next. Yang ketiga yaitu meningkatkan layanan mobile broadband. Untuk menghadapi risiko yang telah disampaikan oleh PB tadi, jadi PT Telkom melakukan pembangunan jaringan secara berkesinambungan hingga ke pelosok Nusantara yang telah menghasilkan jumlah pelanggan lebih dari 171 juta dengan 112 juta diantaranya merupakan pengguna layanan mobile broadband. Layanan mobile broadband masih akan menjadi mesin pertumbuhan Telkomsel ke depannya, mengingat konsumsi rata-rata pengguna data yang masih rendah di kisaran 5-6 GB per bulan dibandingkan dengan konsumsi di negara tetangga yang lebih dari 10 GB per bulan. Selain itu, PT Telkom melalui anak usahanya Telkomsel tengah menawarkan berbagai layanan dengan strategi pricing yang rasional melalui konsep more for more sehingga profitabilitas tetap terjaga. Hal tersebut penting guna dapat terus berinvestasi untuk memastikan keberlangsungan bisnis di masa depan.
Eh, Jadi Telkomsel melalui IndiHome pada tahun 2021 menerapkan program di mana pelanggan IndiHome dapat menikmati kecepatan internet yang lebih tinggi tanpa adanya biaya tambahan. Ditambah posisi timur yang strategis, kawasan ini atau kawasan ibu kota baru ini juga relatif aman dari berbagai potensi bencana alam besar. Saat ini Telkom memberikan julukan khusus kepada Kalimantan, yaitu Borneo Digital Island. Julukan tersebut mengandung arti bahwa infrastruktur broadband terbaik saat ini telah tergelar 100% di seluruh ibu kota, kabupaten, dan kota di Kalimantan dan siap untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap digitalisasi. Maka dari itu, market konsumen di ibu kota baru akan tetap tinggi karena kebutuhan orang akan sesuatu yang berhubungan dengan telekomunikasi juga akan tetap tinggi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko perpindahan yang dihadapi oleh PT Telkom. Yang pertama, regulasi di masa depan yang dapat membatasi ruang gerak PT Telkom. Pemindahan ibu kota negara baru menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang cukup serius. Untuk menyikapi hal ini, pemerintah tentu akan sangat berhati-hati dalam memberikan perizinan kepada perusahaan untuk berinvestasi di ibu kota negara baru. Pemerintah tentu akan memandang dampak sosial dan lingkungan serta urgensi dari investasi tersebut. Hal ini dapat menjadi sebuah risiko bagi PT Telkom dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah ibu kota negara baru. Slide sebelumnya. Yang kedua, kondisi geografis dari ibu kota negara baru. Salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk menghindari kemacetan dan banjir. Namun pada kenyataannya, ternyata wilayah yang akan menjadi IKN sempat direndam banjir beberapa waktu lalu. Keadaan ini tentu menjadi sebuah risiko bagi PT Telkom sebagai BUMN penyedia layanan telekomunikasi. PT Telkom perlu memikirkan cara mitigasi adanya risiko bencana alam banjir di masa depan yang memungkinkan akan mengaruhi kinerja layanan telekomunikasi yang ditawarkan. Selain itu, ibu kota negara baru ini memiliki salah satu masalah, yaitu kondisi listrik yang tidak optimal di seluruh wilayah. Jadinya, hal tersebut menyebabkan terdapat risiko baru, yaitu kesulitan bagi PT Telkom untuk membangun infrastruktur digital. Next. Yang ketiga adalah persaingan dengan perusahaan lain. Perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi tentu juga telah mengambil langkah dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara baru. Salah satu contohnya adalah Indosat Ooredoo yang telah lebih dahulu mengambil langkah dengan meluncurkan 5G di Kalimantan Timur. Hal ini dapat menjadi cerminan bagaimana nantinya persaingan akan terjadi pada sektor telekomunikasi. PT Telkom perlu mitigasi adanya persaingan usaha ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mitigasi risiko network atau IT infrastruktur. Oke, next. Kalau mau bahas tentang IT infrastruktur, ini kira-kira mungkin udah mencakup beberapa tema kayak teknologi, kemudian geografis. Di sini untuk infrastruktur dari network itu ada BTS. Mungkin di sini udah ada pengertian dari BTS itu sendiri, kemudian jaringan infrastruktur backbone digitalnya, seperti fiber optik, bisa teman-teman baca sendiri, kemudian juga posisi geografis yang mungkin tadi juga udah dijelaskan terkait dengan pertemuannya dengan dua jaringan internasional, dua broadband internasional. Oke, next. Nah, infrastruktur jaringan ini memiliki peranan yang sangat krusial. Jika risiko atas jaringan infrastruktur ini terjadi, maka dampaknya itu akan sangat signifikan. Nah, berhubung ini perusahaan Telkom, sebenarnya
perusahaan Telkom ini sudah lebih dulu membangun infrastrukturnya di daerah Kalimantan sebelum ada isu-isu pemindahan ibu kota. Karena itu isi dari si Telkom ini sendiri, dia itu pengen untuk juga menjangkau daerah 3T. 3T itu terluar, pokoknya kira-kira daerah yang paling luar, yang paling pedalaman, nah mereka itu juga pengen menjangkau daerah itu. Makanya sebelum ada isu IKN ini atau ya isu tentang jaringan di ini sendiri juga tidak terlalu tertinggal dalam persiapannya untuk menyiapkan jaringan di daerah Kalimantan. Namun di sisi lain, Telkom telah meminimalisir risiko ini dengan adanya pembangunan infrastruktur jauh sebelum adanya rencana ibu kota negara baru ya. Ini yang tadi. Oke, next. Next, Bibi. Selanjutnya proyek PT Telkom dalam perpindahan IKN. Oke. Next. Persiapan penyediaan layanan telekomunikasi di ibu kota negara disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang nantinya di lokasi IKN akan terintegrasi dengan Telkom Smart Grand City Nusantara. Lalu ada Smart Infra Solution ibu kota negara dengan area dalam pengembangan 5.600 hektar. Permasalahan yang ada saat ini adalah transport jaringan tulang punggung existing di lokasi ibu kota negara belum terproteksi dengan baik. Oleh karena itu, kemungkinan besar Telkom akan memperbaiki kondisi ini. Next. Ini terkait dengan BTS tadi yang telah dibangun 4.970 unit. Dari 4.970 unit BTS ini telah menjangkau lebih dari 99,5% populasi pada jaringan 4G. Kemudian di calon ibu kota negara sendiri itu sudah dibangun 285 BTS dan 125 antaranya merupakan 4G. Menyediakan layanan 4G di pintu gerbang ibu kota negara baru yakni Bandara AMS Sepinggan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Oke, next. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pubi dan rekan-rekan atas presentasinya. Oke. Saya komentari sedikit terkait dengan pemaparannya. Yang pertama adalah dari sisi penyajian, ada baiknya ditambahkan dulu latar belakang terkait dengan permasalahan dan metodenya ya. Jadi kalau kita bikin paper itu dari sisi pendahuluannya, dari satu slide, kenapa isu IKN yang akan kita bahas gitu, karena bisa ada masalah yang lain kan, kira-kira demikian. Itu yang pertama, termasuk juga permasalahan apa yang ingin kita bahas gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tadi objek yang kita lakukan pembahasan Telkom sudah benar. Jadi yang ketiga adalah dari sisi konsepnya, teori yang kita gunakan dalam melakukan analisis. Kenapa kita terbatas pada 4 kriteria gitu tadi kan, dari sisi finansial, dari sisi yang lainnya. Barulah nanti substansi pembahasannya seperti apa. Nah, itu alur yang mungkin bisa kita gunakan juga pada saat kita menggunakan menyusun paper. Yang selanjutnya yang kedua adalah tadi belum ada sebuah analisis bagaimana perusahaan itu terkait dengan penugasan yang dimaksudkan ya. Apakah
Telkom akan mampu untuk capital expenditure melalui dana sendiri ataukah dari penerbitan saham baru kembali untuk membangun infrastruktur 4G infrastruktur di luar negeri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah simpulannya. Bagaimana simpulan dari pembahasan ini? Apakah memang Telkom masih mampu untuk memperoleh penugasan tersebut untuk dalam rangka pelaksanaan IKN? Nah, itu tadi yang mungkin belum disimpulkan, termasuk juga risiko-risiko apa yang akan diterima dan bagaimana penanganan risikonya. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan atas presentasi dari kelompok kelima. Sebelum kita beranjak ke kelompok terakhir, silahkan ada komentar ataupun tanggapan dari kelompok 5. Gimana terakhir tadi? Dari saya belum ada, Pak. Mungkin dari Yang lain? Ya ada. UB? Iya Pak, untuk yang sarannya terima kasih karena memang kemarin itu kita sudah mencoba mencari untuk yang penugasan ataupun surat tugasnya itu memang ya di internet itu tidak ditemukan Pak. Jadi kita takut untuk berasumsi misalnya apakah bisa atau tidak bisa gitu, karena nggak ada dasarnya juga gitu yang kita temukan. Kurang lebihnya gitu Pak. Oke, memang kemarin mungkin saya tidak jelas ya di awal penugasannya. Ini memang skenarionya adalah masing-masing badan usaha itu belum memperoleh penugasan gitu. Seandainya saja pemerintah itu memberikan penugasan, nah apakah dari sisi korporasinya memungkinkan atau tidak, dan itu risiko. Nah, jadi saya sebagai pemerintah akan memberikan penugasan ke kelompok 5, misalkan saja adalah manajemen Telkom. Seandainya saja Telkom saya berikan penugasan, gimana? Apakah sanggup atau tidak? Nah, itulah yang dianalisis oleh kelompok 5 ini dari sisi risiko dan mitigasinya. Kira-kira demikian. Jadi memang belum ada seperti jalan tol Trans Sumatera gitu udah ada perpresnya. Ini masih belum. Ini semua masih di awang-awang, Pak. Jadi seandainya saja terima, apa konsekuensinya gitu. Termasuk juga kemarin dalam tanggapan saya bisa saja dilakukan. Namun perlu adanya equity injection. Kira-kira demikian. Nah, apakah dari sisi Telkom ini sepertinya mampu gitu? Oh, enggak, kita bisa kok dari internal perusahaan, baik dari kas internal ataupun funding untuk membiayai. Nanti pemerintah berikan aja konsesi ke kami gitu, atau bisnis biasa gitu. Nah, itu adalah skemanya terkait dengan penugasan tersebut. Itu sih tanggapan dari saya. Ada lagi yang lain? Cukup, kalau nggak ada, Gustafa ada yang mau ditambahkan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya izin lanjut ke kelompok 6 ya. Terima kasih. Silakan kelompok 6. Izin share screen ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengaruh pemindahan IKN terhadap PT Pembangunan Perumahan.
Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Devita absen 6, Bagas Rahmatiwan absen 7, Bintang Jevira absen 9, Farhan Ersandi absen 14, dan Salsabila Putri absen 30. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Bintang. Baik, kita akan menjelaskan tentang slide sebelumnya Bintang. Menjelaskan tentang pengaruh perpindahan ibu kota negara terhadap PT Pembangunan Perumahan dengan resiko dan mitigasi resikonya. Next. Rencana besar yang hendak dilakukan oleh pemerintah secara bertahap sampai tahun 2024, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara. Kalimantan merupakan pilihan pusat ibu kota negara baru dengan salah satu alasannya adalah lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia. Alasan selanjutnya adalah risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Rencana perpindahan ibu kota ini akan berpengaruh kepada beberapa lini bisnis. Apalagi rencana perpindahan ibu kota ini membutuhkan pembangunan yang masif. Terlebih bila daerah tujuan belum memiliki infrastruktur memadai, sektor yang akan berpengaruh besar adalah sektor yang erat kaitannya dengan infrastruktur. Pemerintah mendorong BUMN serta perusahaan yang lain guna turut dalam proses pembangunan infrastruktur, terutama di bidang pembangunan perumahan. Dalam rencana pemindahan ibu kota negara, pemerintah mengajak BUMN dan perusahaan lain untuk bekerja sama dengan investor luar yang tertarik dengan adanya rencana ini. PTPP sebagai salah satu emiten konstruksi siap ikut serta dalam pengembangan ibu kota baru. Next. Sebelum masuk penjelasan yang lebih lanjut, kami akan menjelaskan tentang PT Pembangunan Perumahan secara singkat. Pembangunan Perumahan Persero atau dikenal dengan nama PTPP didirikan tanggal 26 Agustus 1993 dengan nama Pembangunan Perumahan yang merupakan hasil peleburan suatu perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara ke dalam Bank Pembangunan Indonesia dan selanjutnya dilebur ke dalam PN Pembangunan Perumahan, suatu perusahaan negara yang didirikan tanggal 29 Maret 1961. Berkantor pusat beralamat di Jalan Lejen TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Indonesia. PTPP dengan nama dagang PP Construction and Investment adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan. Mayoritas 51% kepemilikan saham PTPP dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia dan sisanya sebesar 49% dipegang karyawan dan manajemen PTPP. Next. Berikut merupakan pengaruh keterlibatan PTPP dalam proyek infrastruktur IKN terhadap kondisi perusahaan di berbagai aspek. Yang pertama, SDM. PTPP membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan memadai dalam proses pengerjaan dan memberi hasil yang terbaik dalam proses IKN. Kedua, keuangan. Proyeksi yang akan dikerjakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu, perusahaan perlu mempersiapkan anggaran yang matang dan terstruktur. Ketiga, teknologi. Diperlukan persiapan teknologi yang matang agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terus mengupgrade pemakaian teknologi guna menghindari adanya permasalahan dalam pengerjaan proyek IKN. Next. Selanjutnya, kita memasuki penjelasan tentang risiko. Yang pertama, risiko finansial. Adanya pemindahan ibu kota negara menjadi sebuah peluang bagi perusahaan yang bergerak pada bidang pembangunan seperti PTPP. Dengan adanya
proyek-proyek baru, diharapkan PTPP berkontribusi dalam proyek IKN. Namun di balik peluang terdapat risiko yang harus dihadapi perusahaan dalam proses pembangunan sebuah proyek. Tentunya perusahaan membutuhkan biaya untuk menyelesaikannya. Tentunya proyek pemindahan IKN membutuhkan banyak pendanaan atau pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini dapat memicu beberapa risiko yang nantinya harus dihadapi PTPP. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi. Next. Yang pertama, risiko profitabilitas. Berikut merupakan rasio profitabilitas dari tahun 2016 sampai 2020, baik dari segi ROE, ROA, dan net profit margin. Nilai profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap modal kerja bersih suatu perusahaan. Jika rasio profitabilitas menurun, modal kerja bersih akan naik. Dilihat dari rasio profitabilitas pada tahun 2016 sampai 2020, baik ROA, ROE, dan net profit margin mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020. Hal tersebut akan berdampak pada modal kerja PTPP yang meningkat. Peningkatan modal kerja perusahaan akan memperkecil PTPP untuk bergabung dalam proyek pembangunan ibu kota baru, karena pengukuran rasio profitabilitas menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan pendanaan. Next. Selanjutnya, risiko finansial dari rasio solvabilitas. Dapat dilihat proyeksi rasio solvabilitas pada jangka waktu 2016 sampai 2020 dari segi debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Terlihat dari tabel di atas, nilai debt to equity ratio dan debt to asset ratio PTPP pada tahun 2016 sampai 2020 secara keseluruhan meningkat. Hal ini menunjukkan PTPP memiliki risiko kredit yang masih tinggi. Saat memberikan kredit atau pinjaman, bank tentunya memiliki pertimbangan apakah debitur tersebut membayar bunga atau pokok kredit yang diterimanya. Maka dari kondisi solvabilitas PTPP menjadi risiko kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan bank untuk memberikan kredit kepada PTPP, mengingat proyek pembangunan IKN ini membutuhkan biaya yang besar. Next. Berikutnya risiko finansial dari rasio likuiditas. Berikut merupakan proyeksi rasio likuiditas dari tahun 2016 sampai 2020, baik dari current ratio dan quick ratio-nya. Dari tabel di atas, PTPP mampu membayar kewajibannya dan menggunakan aset lancar perusahaan, meskipun pada tahun-tahun tertentu seperti 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan rasio. PTPP memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya kepada krediturnya. Namun PTPP perlu memperhatikan dalam arus kas. Risiko likuiditas ini dapat diatasi melalui pengelolaan saldo kas perusahaan yang sangat cermat dan akurat agar selalu cukup pada saat menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek. Selain itu, memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi risiko jumlah piutang tidak terbagi. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bila. Kemudian ini ada risiko selain risiko finansial, yaitu risiko sosial, yaitu terkait dengan pembangunan IKN. Dalam hal sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, terdapat langkah untuk memperoleh tanah atau memperoleh lahan, yang dimana biasanya berkaitan dengan tanah masyarakat, sehingga diperlukannya pembebasan lahan. Oleh karena itu, hal ini dapat memunculkan risiko sosial, di mana PTPP memerlukan dana terkait untuk melakukan pembebasan lahan, yaitu penyelesaian masalah sosial atau
CSR dan akan menambah anggaran yang harus dikeluarkan oleh PTPP. Risiko selanjutnya yaitu risiko kepatuhan hukum. Dengan adanya pemindahan ibu kota Indonesia, risiko yang dihadapi PTPP terkait kepatuhan hukum yaitu mengenai perizinan dari pemerintah. Dengan banyaknya proyek yang akan dijalankan untuk pembangunan di IKN, tidak mungkin pemerintah hanya mengandalkan PTPP saja, tetapi juga memberikan proyek tersebut kepada korporasi lainnya yang sejenis dengan PTPP. Poin yang penting adalah perizinan ini merupakan sebuah keputusan yang diambil dari diskusi beberapa pemangku kepentingan di pemerintahan dan dapat menimbulkan keputusan yang hanya mementingkan sebuah golongan, sehingga hal ini dapat menimbulkan kurangnya fairness dalam pemberian perizinan. Kemudian risiko lingkungan. Banyaknya pembangunan proyek terkait dengan infrastruktur di IKN dilihat dari segi lingkungan menimbulkan risiko, yaitu lingkungan kawasan hijau akan berkurang dengan drastis. Karena yang semula lahan tersebut masih berupa lahan kosong atau lahan hijau digantikan dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kemajuan ibu kota. Oleh karena itu, setiap satu proyek yang ditangani oleh PTPP untuk IKN, 100% area yang akan dibangun tidak semuanya adalah infrastruktur gedung, tetapi juga harus membaginya dengan adanya lingkungan green zone, sesuai peraturan yang berlaku. Jika PTPP lalai dalam hal ini, akan berpengaruh pada kinerja perusahaannya. Kemudian, risiko yang terakhir yaitu risiko proses pembangunan. Dalam hal ini, PTPP selaku korporasi yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur untuk IKN biasanya akan mengalami risiko pada proses pembangunannya, yaitu dikarenakan terlambatnya pasokan materai untuk pembangunan, terlambatnya pasokan alat berat karena terdapat kendala dalam pengirimannya atau pengadaannya. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada proses pembangunannya dan kinerja PTPP yang akan ngaret atau tidak sesuai dengan targetnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah terkait dengan mitigasi risiko. Next. Nah, yang pertama itu terkait dengan finansial, terutama risiko profitabilitas. Risiko ini sendiri berkaitan dengan penurunan return yang mempengaruhi kondisi keuangan PTPP untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN. Dari kelompok kami itu sendiri, menyarankan ada beberapa upaya terkait mitigasinya. Yang pertama itu adanya menekan modal dari pembangunan, misalnya dengan adanya land bank. Karena seperti yang kita tahu bahwa nilai tanah apabila permintaan tinggi maka akan naik. Di samping itu sendiri, mulai dari secepatnya itu PTPP dapat melakukan persiapan, terutama dari segi peralatan-peralatan di Kalimantan Timur. Kemudian ada meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya itu adalah mengembangkan sayap bisnis dengan mengembangkan keunikan produk perusahaan itu sendiri sehingga menjadi ciri khas dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada perusahaan pesaingnya. Selanjutnya itu melakukan diversifikasi portofolio agar mengurangi risiko kerugian ekuitas perusahaan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah risiko finansial berupa solvabilitas. Risiko ini berhubungan dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan proyeknya. Adapun beberapa upaya mitigasinya. Yang pertama itu adalah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pelaksanaan proyek pembangunan IKN. Hal ini adalah agar dapat menekan adanya penambahan kredit atau hutang. Karena seperti yang kita tahu, risiko solvabilitas ini menyebabkan adanya kesulitan dalam permintaan hutang karena peningkatan risiko yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan dana berdasarkan potensi keuntungan. Sehingga pengelolaan dana ini yang efektif dapat menekan adanya risiko solvabilitas. Kemudian adanya pemaksimalan penggunaan ekuitas dari perusahaan. Kemudian perusahaan itu sendiri dapat mencari sumber pendanaan lain. Misalnya itu dengan suntikan modal pemerintah. Di mana kalau kita tahu bahwa risiko solvabilitas seperti yang dijelaskan sebelumnya itu PTPP ini memiliki utang yang tinggi sehingga akan kesulitan untuk mencari pembiayaan lain. Adapun upayanya itu seperti adanya suntikan modal pemerintah dan juga investasi dari investor lain dengan penambahan saham. Next.
Nah, selanjutnya risiko finansial berupa likuiditas. Risiko ini juga berhubungan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya kepada pihak ketiga. Upayanya itu sendiri yaitu dengan adanya pengelolaan saldo kas perusahaan yang sangat cermat dan akurat agar terdapat kecukupan pada saat menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemudian ada pengelolaan jumlah kredit perusahaan secara wajar. Dua upaya mitigasi ini sendiri menjadikan perusahaan itu lebih dipercaya dalam pemberian kewajiban atau debt. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai resiko sosial ya. Nah, di sini permasalahan milik masyarakat setempat yang dijelaskan oleh Bung Jeff tadi. Nah, di sini ada beberapa upaya mitigasi. Yang pertama, jadi pihak pengembang perlu melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah serta memastikan seluruh pemilik tanah hadir dalam sosialisasi itu, sehingga kemungkinan sengketa atas hasil sosialisasi atau penetapan ganti rugi dan lokasi ke depannya dapat dicegah. Nah, yang kedua ada ganti rugi tidak berupa dengan uang, melainkan dengan pemberian tanah pengganti bagi tanah yang akan dibebaskan jika pemilik tanah itu berkenan ya. Yang ketiga ada penyediaan dana kompensasi. Nah, di sini sangat penting lakukan dengan tepat waktu serta sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Nah, yang selanjutnya ada untuk lahan yang masih tidak jelas atau masih dalam sengketa, jadi dapat dikoordinasikan dengan pemerintah tingkat daerah setempat, yaitu kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Next. Nah, di sini juga ada resiko kepatuhan hukum. Resiko kepatuhan hukum berhubungan dengan bagaimana perusahaan akan mendapatkan sebuah perizinan atau legalitas kepada pemerintah. Terdapat upaya mitigasi. Yang pertama yaitu mengurus lahan jauh dari sebelumnya. Dikarenakan apabila terjadi masalah, dapat segera dicarikan solusinya. Nah, yang kedua ada dapat menyewa pengacara atau ahli dalam mengurus tanah yang kompeten dengan perizinan tersebut. Nah, yang terakhir juga ada perusahaan terus berupaya untuk menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, yaitu tertib hukum dan peraturan, serta pengelolaan yang seksama. Pengelolaan yang seksama dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan dan jadwal kerja yang telah disusun dengan baik, pengorganisasian, SOP, job description, jaringan komunikasi, dan pengawasan yang next. Nah, di sini juga ada resiko lingkungan ya. Resiko lingkungan ini berhubungan dengan bagaimana pembangunan akan mempengaruhi kawasan hijau dalam pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa upaya mitigasi. Perusahaan harus biasa menjaga kebersihan, kelestarian, dan keamanan lingkungan di sekitar propertinya dan menjaga kualitas sarana pengolahan limbah sewage treatment plant, yaitu gedung yang dapat mengolah limbah menjadi lebih bersahabat terhadap lingkungan. Nah, perusahaan juga harus memperhatikan SOP yang memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan sekitar proyek. Yang selanjutnya ada mengganti kawasan hijau dengan menanam pohon di kawasan pembangunan agar lingkungan tetap stabil. Jadi pembangunan itu tidak semerta mengutamakan industri saya, juga harus balance dengan lingkungan agar tetap ada kawasan hijaunya. Nah, yang selanjutnya juga ada ini perusahaan juga akan menerapkan perjanjian sewa menyewa yang ketat, terutama mengenai kewajiban dan tanggung jawab tenan berkenan dengan barang-barang milik tenan yang disimpan atau digunakan dalam properti perusahaan. Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, konsekuensi yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab tenan yang bersangkutan. Next. Nah, di sini juga ada resiko pembangunan. Nah, di resiko pembangunan ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan mengupayakan dalam pengembangan proyek yang akan dibangun. Terdapat beberapa upaya mitigasi. Yang pertama, perusahaan mereka reka bahan bangunan dan material yang akan digunakan
saat proyek berlangsung nanti. Jadi sebelum pembangunan itu akan dibangun, harus disediakan dulu bahan bangunan yang akan disiapkan. Jadi pas udah pembangunan itu tidak repot akan kekurangan bahan bangunan untuk jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya perusahaan sudah jauh-jauh hari menyediakan bahan bangunan yang tadi itu agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses bangunan. Nah, dalam proses pembangunan perusahaan juga sudah memastikan agar lahan yang akan dibangun telah memiliki legalitas yang sah, taat hukum, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar tidak terjadi kendala di tengah pembangunan berlangsung. Next. Oke, saya kembalikan ke Bintang Jevera. Baik, cukup sekian paparan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6. Terakhir, komentar saya yang pertama adalah sama ya. Yang pertama terkait dengan latar belakang, itu satu. Yang kedua terkait dengan tadi historis sudah disampaikan terkait dengan kinerja keuangan sebagai salah satu dasar apakah perusahaan mampu untuk melakukan proyek yang nilainya cukup masif gitu di IKN. Nah, tadi Bila sempat menyampaikan juga nggak mungkin PP akan melaksanakan sendiri, namun harus dengan korporasi yang lainnya. Nah, ini coba saya luruskan. Biasanya kalau skema penugasan itu ditunjuk apakah satu ataukah beberapa BUMN. Nah, mekanismenya itu adalah tunjuk langsung gitu ya. Saya menunjuk Bila langsung gitu. Nah, berarti Bila yang harus mengerjakan proyek tersebut gitu. PT PP mengerjakan proyek tersebut. Nah, skemanya apakah PP akan melaksanakan sendiri? Tadi skema dilaksanakan sendiri berarti dia harus menyiapkan modal man and money-nya untuk melaksanakan proyek tersebut gitu. Yang kedua adalah kalau ternyata dia tidak sanggup, opsi yang tadi diusulkan Bila, dia yang mengordinasikan. Jadi apakah dia akan sebagai membentuk sebuah konsorsium dengan menggandeng BUMN yang lainnya untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun tanggung jawab tetap ada di PT PP. Nah, itu skema penugasan seandainya saja satu perusahaan yang ditunjuk. Dengan dua skema tersebut maka akan ada berbagai risiko gitu ya. Kalau ternyata yang melaksanakan hanya PTPP, semuanya ada dalam kendalinya manajemen PTPP gitu. Nah, seandainya saja itu lewat konsorsium, kita harus mengambil tanggung jawab apabila ada sesuatu kelalaian manajemen yang dilaksanakan oleh konsorsium tersebut gitu. Berarti kan beda organisasi, beda budaya gitu dan beda perilaku. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus diantisipasi oleh PTPP sebagai konsorsium lead seandainya saja skema kedua yang dipilih. Nah, yang ketiga, kalau ternyata penugasannya itu ditunjuk langsung oleh pemerintah atas masing-masing, ya berarti berapa besar skema proyek yang harus diselesaikan oleh PTPP. Apakah lagi-lagi itu bisa dihandle oleh PTPP sendiri, kas internal, atau equity injection, atau pihak dari pinjaman. Nah, itu tanggapan saya atas penyajian kelompok ke-6. Ada komentar, tanggapan?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi yang terakhir ya, terkait dengan transparansi, disclosure, dan ini sebenarnya merupakan bagian dari tata kelola. Saya izin kutip beberapa materi, namun belum saya sempat bikinkan slide, namun ini adalah beberapa regulasi yang harus dilaksanakan perusahaan, terutama bagi yang bersifat status sebagai emiten. Sebelumnya, boleh saya di print screen dulu terkait absensinya, takutnya lupa. Sebentar ya.
Oke. Kalau kita berbicara dengan transparansi dan publikasi, yang pertama kalau kita berbicara emiten itu diatur dalam ketentuan OJK ya. Apa yang dimaksud emiten adalah badan usaha yang menjual surat utang di bursa ataupun yang menjual saham di bursa gitu. Jadi bisa saja bukan hanya perusahaan terbuka, namun juga ada perusahaan tertutup, namun dia menjual obligasi di pasar sekunder, maka dia termasuk emiten dan tunduk pada ketentuan OJK. Itu. Jadi tidak semua emiten adalah perusahaan terbuka, tapi semua perusahaan terbuka adalah emiten, kira-kira demikian. Nah, ini kalau kita berbicara transparansi dan publikasi cukup banyak. Ini adalah aturan khusus yang diatur bagi perbankan. Nah, di sini bagaimana sebuah perbankan itu harus menyajikan apa-apa saja yang harus dimuat dalam laporannya. Nah, di sini mulai dari ketentuan umum, terlalu kecil ya. Nah, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kenapa? Ya sudah jelas tulisannya. Ya. Nah, di sini kalau suatu perbankan itu harus menyusun laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan. Kemudian eksposur risiko dan permodalan, informasi atau fakta material, suku bunga dasar kredit. Laporan publikasi disusun mengacu pada pedoman penyusunan laporan publikasi sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini format ya laporannya. Ini surat edarannya dan ini lampirannya. Ada dari sisi bulanan, dari sisi triwulanan, penjelasan umum, periode, sebagainya. Cukup banyak di sini formatnya. Nah, ini terkait dengan pedoman jangka waktunya kapan. Nah, periodisasi bulanan berarti Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober. Triwulanan ini kumulatif ya, Maret berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tahunannya bulan Desember. Cakupannya, kalau bulanan laporan keuangan ringkas secara individu dan konsolidasi, kalau triwulanan kinerja keuangan, informasi pengurus. Nah, tahunan media pengumumannya, penyampaiannya di situs web itu harus ada kapan dalam 5 tahun. Publikasi, apa yang harus disampaikan oleh sebuah emiten? Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan komitmen dan kontingensi. Nah, ini bagian yang memang harus disajikan secara bulanan. Nah, format laporannya secara individual seperti ini ya, pos-pos dalam laporan keuangan, liabilitas, ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif, ini adalah standar minimal apa yang harus disajikan. Laporan komitmen dan kontingensi bulanan. Ini laporan posisi keuangan. Ini pedomannya komprehensif. Saya akan sampaikan komitmen kontingensi. Nah, secara triwulanan, publikasi keuangan dan informasi kinerja itu apa saja gitu.
laporan posisi keuangan, laba rugi, komitmen dan kontingensi tadi yang bulanan, ditambah dengan informasi kinerja keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, jumlah dan kualitas aset produktif, meliputi instrumen keuangan, dana kredit kepada UMKM, dan kredit yang memerlukan perhatian khusus, termasuk juga pembentukan CKPN dan penyisihannya, rasio keuangan. Ini rasio-rasionya apa? Hingga cukup banyak rasionya hingga PDN. Terus transaksi spot, derivatif, susunan dan komposisi pemegang saham, termasuk 5% atau lebih. Laporan konsolidasi keuangan induk. Nah, jadi publikasi antara bank itu paling rigid ya. Saya belum menemukan untuk pengaturan yang lain dari perusahaan non-bank itu. Namun kalau perusahaan tersebut sebagai emiten, yang pasti akan ada bulanan dan triwulan dan bahkan tahunan. Nah, bulanannya sendiri mungkin sama, laporan keuangan sebagaimana yang disusun, dan laporan triwulanan hal-hal tadi yang memang diperlukan. Cuma beberapa rasio-rasio perlu di-adjust, menyesuaikan dengan karakteristik dari entitas tersebut. Pasti akan berbeda antara perbankan, pembiayaan, penjaminan, asuransi, itu hampir mirip-mirip, hanya beberapa akun rasio yang akan berbeda gitu. Namun kalau kita berbicara manufaktur, perusahaan yang lainnya, itu pasti lebih umum dibandingkan dengan perusahaan jasa keuangan. Nah, tapi dari sisi informasinya, hal-hal mungkin akan sama gitu, hanya berbeda sedikit terkait dengan rasionya. Itu publikasi terkait dengan laporan bulanan dan apa yang harus disajikan. Nah, ini ringkasan SEOJK-nya secara umum. Keuangan periode bulanan. Nah, ada publikasi eksposur risiko dan permodalan. Ini periodenya triwulanan dan tahunan. Jadi publikasi keuangan dan informasi karakteristik risiko dan permodalan antara modal, risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Ini adalah minimum risiko yang memang harus disajikan gitu ya, dari eksposur risiko dari perbankan. Terakhir, tata kelola. Ada juga laporan publikasi informasi atau fakta material, suku bunga dasar kredit, dan laporan publikasi lainnya, periode tahunan. Ini bagian yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara laporan tahunan terkait dengan pengungkapan, biasanya dalam laporan tahunan. Ini kita mengacu pada SEOJK terkait isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. SE16 tahun 2021. Ini tidak terbatas pada perbankan, namun juga untuk berlaku seluruh emiten. Laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 tahun. Buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan OJK mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sorry, saya besarkan. Nah, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Perusahaan publik bedanya emiten dengan perusahaan publik. Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit 300 orang dan memiliki modal paling sedikit 3 miliar. Perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Jadi perusahaan terbuka itu menawarkan efeknya bersifat equity, saham.
Ini yang kemarin sempat disinggung terkait dengan sustainability report. Laporan yang diumumkan pada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Direksi sudah ya, Dewan Komisaris sudah, RUPS sudah, laporan tahunan. Nah, bentuk cetak dan elektronik. Keempat, ini isi laporannya. Nah, ini adalah hal-hal yang wajib, mandatori ada dalam laporan tahunan. Ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan direksi Dewan Komisaris, profil dari perusahaan, analisis dan pembahasan, tata kelola emiten, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten, laporan tahunan yang telah diaudit dan surat pernyataan anggota direksi tentang tanggung jawab atas laporan tahunan. Nah, ini hal-hal secara umum yang diatur apa-apa saja dalam laporan tahunan sebagai bentuk disclosure ya, pengungkapan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi ini aturan bagi sebuah emiten. Ini ringkasannya. Terakhir, kalau tadi publikasi udah, pengungkapan udah, keterbukaan informasi gitu. Nah, di sini ada ketentuan SOJK terkait dengan keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten. Jadi sebagai emiten atau perusahaan publik perlu adanya keterbukaan informasi. Kewajiban penyampaian dan jenis informasi atau fakta material. Nah, di sini wajib tidak dilaksanakan akan ada sanksinya. Itu satu. Terus memuat tanggal kejadian, jenis informasi, uraian informasi, dampak kejadian, informasi atau fakta material. Paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah terdapatnya informasi atau fakta material. Nah, bagaimana formatnya tercantum laporan. Nih, apa-apa saja yang dianggap informasi atau fakta material, yaitu terkait dengan penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan, pembentukan usaha, tawaran pembelian efek, pembelian penjualan, pemecahan saham, pembagian dividen, penghapusan pendapatan berupa dividen, luar biasa, perolehan atau kehilangan kontrak, penemuan baru produk, penjualan, hingga ke perkara, sampai informasi dampak yang bersifat material terhadap emiten. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi klasifikasi terkait dengan informasi material yang harus disajikan oleh emiten atau perusahaan publik. Ini sanksinya tidak ada. Nah, ada sanksinya. Penjelasannya, oke. Itu ketentuan OJK yang menurut saya adalah cukup bagus ya, yang bisa kita ikuti, kita pedomani sebagai standar apa seharusnya yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam rangka keterbukaan publikasi, informasi, pengungkapan
mandatory dedicated untuk menyelesaikan isu-isu tersebut gitu agar comply dengan ketentuan. Namun biasanya perusahaan BUMN non TBK dia tidak serigid mengikuti ketentuan tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian apabila sebuah BUMN akan bertindak sebagai perusahaan terbuka mengikuti ketentuan OJK. Oke, bila ada pertanyaan. Belum, Pak. Kalian kalau ini yang tadi bisa akses. Kalau kita berbicara terkait dengan transparansi juga, ini di bagian akhir. Nah, ada aspek pengungkapan informasi dan transparansi. Ini adalah tools kriteria untuk menilai apakah sebuah entitas BUMN sudah mengungkapkan informasi dan transparansinya. Dari tata kelola, dia mendapatkan skor 9 dari 100 ya. Informasi perusahaan kepada stakeholder, kebijakan pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. Nah, ini faktor-faktor yang diuji, ada kebijakan pengendalian informasi atau tidak. Nah, informasinya, akses atas informasi perusahaan yang relevan dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. Ada medianya, ada situs web, kebijakan pemutakhiran situs web, dan sebagainya. Kebijakan dan informasi penting dalam situs web ada atau tidak. Menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan, biasanya ada majalah seperti itu ya. Nah, informasi dimutakhirkan secara berkala, kemudian akses, dan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sama ketentuan umumnya. Isinya laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil perusahaan, apa saja profilnya dari nama, nomor telepon, riwayat, bidang usaha, hingga jumlah karyawan, komparatif, komposisi pemegang saham, nah, akuntan, analisis pembagian Nah, pertanyaannya, seandainya saja perusahaan tidak menerbitkan obligasi, apakah perlu disajikan? Iya, tetap perlu disajikan bahwa perusahaan tersebut sampai dengan saat ini perusahaan belum atau tidak menerbitkan obligasi. Jadi ada seperti itu. Karena dilaporkan sampai saat ini perusahaan belum memiliki anak perusahaan. Jadi dalam section perusahaan itu demikian. Nah, praktik tata kelola perusahaan yang baik, kemudian hingga
award. Nah, jadi ada 4 parameter dengan beberapa FUK yang perlu dilakukan penyesuaian. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, Bila. Untuk penilaian transparansinya tetap pakai KMK nomor 505 ini ya, Pak? Iya, sorry. 505 itu hanya berlaku bagi BUMN di bawah Kementerian DPF, DDE gitu ya. Sedangkan kalau BUMN secara umum atau di bawah Medan Merdeka Selatan itu menggunakan SK 16 tahun 2012 untuk skor GCG. Nah, selain GCG sendiri ada assessment yang terbaru yaitu ESG ya, Environmental, Social, dan Governance. Itu indeksisasi gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi beberapa badan usaha yang memang skor GCG-nya sudah bagus, cukup bagus dalam artian sudah 90 ke atas, dia menambahkan scoring terkait dengan ESG. Kalian bisa cek ya ESG beberapa perusahaan gitu, ada Pertamina, ada Telkom gitu. Jadi dia bukan lagi GCG, namun juga sudah ada faktor lain terkait dengan environmental, sosial, dan governance. Nah, itu ketentuannya sendiri, pedoman ESG ada sendiri gitu, nanti di-assess oleh pihak independen. Jadi, seandainya saja nanti kalian ada tugas ingin transparansi, keterbukaan informasi, ya kalian cek suatu badan usaha, kalau di BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu SMF ya kalau nggak salah, dia sebagai emiten gitu, ya dicek ketentuannya apa yang dilakukan oleh SMF udah sesuai dan dibandingkan dengan ketentuan OJK gitu, termasuk juga transparansinya dengan KMK 505. Tapi kalau kita berbicara Bank Mandiri, ya atau Pertamina, maka Bank Mandiri lah. Kita bandingkan tadi dengan ketentuan OJK yang pertama, kemudian GCG-nya dengan SK 16, dan satu lagi bagaimana skor ESG-nya. Itu kriteria yang bisa kita uji analisis seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Iya, kalau nggak salah ujiannya besok sepertinya sama dengan UTS, cuma materinya masih belum disusun. Nanti kalau ada perkembangan saya informasikan lebih lanjut. Jadi baca-baca lagi ketentuan terkait dengan penulisan artikel ataupun jurnal, dan kemudian cari tadi kemarin saya mengingatkan bikin template lah yang standar bagi teman-teman gitu, biar nanti tinggal diisi. Kalau bisa ya semua memahami pedoman penulisan itu. Terus bagaimana belajar menulis citation, daftar pustaka, contohnya di pedomani. Jadi besok yang saya akan nilai bukan lagi terkait dengan format, tapi terkait substansinya. Ilham, ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum, Pak, sudah cukup jelas. Mungkin yang lain dulu. Yang lainnya silahkan.
Firdaus? Dari saya juga belum ada sih, Pak. Oke. Baik. Kalau tidak ada, masih ada 1 jam. Saya berikan tugas atau tidak? Kenapa Abian cuma senyum gitu? Diberi kisi-kisi aja, Pak. Belum. Saya mau tadi pagi saya berbuka WA gitu, ditagih gitu. Cuma karena 7:30 ada kelas, saya belum memberikan tambahan gitu. Atau kalian ada masukan? Forward ke saya ya. Saya tunggu sampai jam 10 gitulah. Tugasnya itu. Boleh masukan sekarang nggak ya, Pak? Boleh. Mungkin untuk yang kali ini itu kayak temanya itu jangan jauh beda, Pak. Mungkin beda perusahaan aja gitu, Pak. Soalnya kemarin itu kayak beda temanya itu kayak beda jauh, Pak. Dari nyari referensinya juga, dari ya kemudahannya juga beda gitu, Pak. Standarnya, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Jadi Kalau menurut saya, Pak. Jadi temanya apa aja, Usul? Kalau saya belum ada usulan sih, Pak. Tapi maksudnya itu jangan jauh beda gitu, Pak. Ya, yang materi yang kita pelajari kemarin apa? Yang pertama terkait dengan Risiko, Pak. Hah? Risiko. 1. Corporate value, Pak. Corporate value susah kalau menurut saya. Kalau yang setelah tes ini paling itu, Pak, corporate failure sama risiko, Pak. Ya udah, berarti nggak jauh temanya itu ya. Pak, ini di pertemuan 14 ada kuliah umum. Apakah jadi, Pak? Enggak. Itu lagi dibahas juga terkait dengan hal tersebut ya. Memungkinkan enggak? Cuma nanti waktunya yang pasti kalau jadi belum tentu hari Selasa ya. Kita akan menyesuaikan. Oke. Jadi kalau kalian cari bagaimana fakta material keterbukaan informasi pengungkapan, kalian bisa searching di situsnya IDX ya, idx.co.id. Kemudian kalian cari keterbukaan informasi, kalian masukkan nama. Di situ contoh masukkan Antam ataupun BMRI gitu. Nah, di situ akan ada dokumen-dokumen apa saja yang diproduce oleh
emiten atau emiten dalam rangka memenuhi ketentuan OJK. Gitu. Jadi kita tadi di awal contoh berbicara terkait dengan regulasinya, yang selanjutnya di IJK adalah contoh faktual nyatanya itu. Beda laporan bulanan dengan bulanan seperti apa, fakta material apa saja yang termasuk klasifikasi tadi sampai berapa, lebih dari 30 itu tadi yang mana gitu. Nah, itu kalian bisa pelajari di situ. Contoh aja beberapa BUMN gitu kan, ada 20-an. Saat ini kurang dari 20 BUMN, nah beberapa menjadi holding anak perusahaan. Jadi kurang dari 20 BUMN yang ada. Tapi kalau anak perusahaan dianggap sebagai masih kriteria BUMN, ya ada sekitar 20-an BUMN terbuka. Dan bisa kalian lihat terkait dengan transparansi, keterbukaan informasi, dan pengungkapan. Itu dari saya untuk sesi ke-13. Kalau tidak ada lagi, izin saya akan melanjutkan terkait dengan soal ujian di sisa ini. Nanti kalau ada perkembangan saya informasikan ke grup ya, hal-hal apa saja. Izin saya akhiri, boleh? Boleh, Pak. Terima kasih. Farhan mewakili yang lain ya. Setuju? Ada yang tidak setuju? Nggak ada. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ada salah kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.